You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Getir musim 2025. Francesco Bagnaia dipaksa mengakui aibnya usai dikalahkan telak Marc Marquez. Musim 2025 menjadi salah satu fase paling pahit dalam perjalanan karir Francesco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati itu harus menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima. Kalah telak dari rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Bukan hanya kalah dalam perebutan gelar, tetapi juga kalah dalam konsistensi, mental, dan dominasi di lintasan. Sejak awal musim, tekanan terhadap Bagnaia sudah terasa begitu besar. Kedatangan Marquez ke Ducati digadang-gadang akan menciptakan rivalitas internal yang sengit. Banyak yang membayangkan duel panas dua juara dunia dalam satu garasi. Namun kenyataan di lintasan justru berbanding terbalik. Bagnaia kesulitan menjaga performa, sementara Marquez langsung tampil tajam dan stabil. Sebagai juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, Bagnaia sebenarnya datang dengan status kuat. Ia mengenal Desmosedici, memahami karakter tim, dan sudah terbukti mampu mengendalikan tekanan. Tetapi musim 2025 menghadirkan tantangan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia harus berbagi sorotan dengan pembalap yang memiliki karisma dan mental juara sekelas Marquez. Sepanjang musim, performa Bagnaia naik turun. Ia beberapa kali tampil cepat, tetapi terlalu sering kehilangan momentum karena kesalahan kecil. Situasi ini membuatnya sulit bersaing di papan atas secara konsisten. Pada saat yang sama, Marquez justru tampil dominan dengan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Hasil akhirnya pun menjadi kontras. Marquez mencatatkan 15 podium dengan 11 kemenangan Grand Prix dan mengunci gelar juara dunia saat musim masih menyisakan 5 seri. Sementara Bagnaia hanya mampu meraih 8 podium dan 2 kemenangan. Ia menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir. Hasil yang jelas jauh dari ekspektasi Ducati maupun dirinya sendiri. Bagnaia tidak menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Ia mengakui musim 2025 sebagai periode yang sangat sulit secara teknis maupun mental. Bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga bagaimana ia merespons tekanan dan ekspektasi. Tahun lalu adalah musim yang sangat sulit dari banyak sudut pandang, ujarnya. Ia menyadari bahwa di awal musim dirinya terlalu keras terhadap diri sendiri. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia mencoba memaksakan perubahan yang justru berujung kesalahan. Ambisi untuk selalu tampil sempurna malah membuatnya kehilangan ritme. Jadi saya kesulitan secara teknis dalam hal gaya balap saya dan mungkin sulit untuk menerima hal ini, katanya. Namun Bagnaia tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia percaya setiap musim buruk selalu membawa pelajaran berharga. Dari pengalaman pahit itulah ia mulai memahami kelemahannya dan mencari cara untuk bangkit. Tetapi bagaimanapun semuanya bermanfaat. Kesulitan selalu membawa Anda untuk memahami sesuatu, dan saya pikir saya sudah memahaminya. Kini fokusnya tertuju pada MotoGP 2026. Musim baru menjadi kesempatan untuk memulai dari awal. Ia datang dengan tekad memperbaiki diri dan kembali tampil kompetitif. Bagnaia sadar posisinya di tim pabrikan Ducati tidak bisa dianggap aman. Ia harus menunjukkan performa terbaik jika ingin tetap menjadi bagian dari proyek besar mereka. Sinyal positif mulai terlihat saat tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia. Bagnaia merasakan kecocokan yang lebih baik dengan Desmosedici terbaru. Perasaan nyaman di atas motor kembali muncul dan itu menjadi modal penting untuk menghadapi musim baru. Saya cenderung meremehkan apa yang saya lakukan untuk mencoba memotivasi diri saya agar selalu berbuat lebih, ungkapnya. Motivasi utamanya tetap sama, menang. Bagnaia menegaskan bahwa setiap pembalap di grid memiliki hasrat yang sama, tetapi kemenangan hanya bisa diraih melalui kerja total di setiap aspek. Saya suka menang tentu saja, seperti semua pembalap di sini.
Dan untuk melakukan itu, Anda harus memberikan 100% dalam segala hal yang Anda lakukan. Ia ingin kembali menemukan versi terbaik dirinya, pembalap yang tenang, presisi, dan percaya diri. Musim baru bukan sekedar ajang pembuktian kepada publik, melainkan perjalanan pribadi untuk berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan. Motivasi saya adalah untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Tahun ini tentu saja dimulai dengan baik sebagai uji coba pertama, dan akan penting untuk terus maju. Tutup Bagnaia. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ducati tunggu kemenangan ke-100 Marc Marquez demi rayakan ulang tahun ke-100. MotoGP 2026 bukan sekadar musim baru bagi Marc Marquez dan Ducati. Ada makna yang jauh lebih besar di balik setiap lap yang ia jalani, setiap duel yang ia menangkan, dan setiap podium yang ia raih. Tahun ini berpotensi menjadi momen bersejarah, bukan hanya untuk sang pembalap, tetapi juga bagi pabrikan legendaris asal Italia tersebut. Ducati menanti satu hal yang sangat spesial, kemenangan ke-100 Marc Marquez di Grand Prix, yang diharapkan terjadi tepat saat mereka merayakan ulang tahun ke-100 perusahaan. Sejak debutnya di Grand Prix pada 2008 di kelas GP125, perjalanan karier Marquez ibarat kisah epik yang dipenuhi keberanian, kecerdikan, dan mental juara. Ia tidak hanya tumbuh menjadi pembalap hebat, tetapi juga ikon yang mengubah wajah balap motor modern. Kini, setelah bertahun-tahun bertarung di lintasan, Marquez sudah mengoleksi 99 kemenangan di semua kelas. Satu kemenangan lagi akan mengantarkannya ke klub elit, pembalap dengan 100 kemenangan Grand Prix. Jika berhasil, Marquez akan menjadi pembalap ketiga sepanjang sejarah yang mampu menembus angka magis tersebut, menyusul dua legenda besar, Giacomo Agostini dan Valentino Rossi. Agostini masih memegang rekor kemenangan terbanyak dengan 122 kemenangan, sementara Rossi berada di posisi kedua dengan 115 kemenangan. Nama Marquez di daftar ini bukan sekadar angka, itu adalah simbol dominasi, dedikasi dan konsistensi luar biasa selama lebih dari satu dekade. Perjalanan menuju 99 kemenangan bukanlah sesuatu yang instan. Di kelas GP125, Marquez mengoleksi 10 kemenangan, menjadi fondasi awal kariernya. Lalu di Moto2, ia menambahkan 16 kemenangan, sekaligus menegaskan bahwa dirinya siap naik ke level tertinggi. Namun panggung sesungguhnya adalah MotoGP. Di kelas para raja ini, Marquez telah mencatatkan 73 kemenangan, angka yang menggambarkan betapa besar pengaruhnya di era modern balap motor. Kini, cerita itu memasuki babak baru bersama Ducati. Bergabung dengan pabrikan Italia tersebut bukan hanya soal perubahan tim, tetapi juga transformasi ambisi. Ducati melihat Marquez sebagai sosok yang mampu membawa mereka ke dimensi baru, sementara Marquez melihat Ducati sebagai mesin yang bisa mengembalikannya ke dominasi penuh setelah berbagai tantangan cedera dan masa sulit di masa lalu. Kemenangan ke-100 akan menjadi lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Bagi Ducati, momen itu memiliki nilai emosional yang luar biasa. Tahun 2026 menandai satu abad berdirinya perusahaan, yang awalnya bukan produsen motor. Ducati didirikan pada 1926 sebagai perusahaan teknologi yang memproduksi tabung vakum, kapasitor dan komponen radio. Baru pada 1950-an mereka mulai memproduksi sepeda motor, sebelum akhirnya menjelma menjadi salah satu nama paling disegani di dunia balap. Masuk ke MotoGP pada 2003, Ducati perlahan membangun reputasi sebagai pabrikan dengan karakter kuat, mesin bertenaga, desain agresif, dan filosofi balap yang tak kompromi. Mereka meraih kejayaan bersama Casey Stoner pada 2007, lalu kembali mendominasi di era modern dengan berbagai inovasi teknis. Namun merayakan ulang tahun ke-100 Marc Marquez dengan kemenangan ke-100 Marc Marquez akan menjadi simbol sempurna, pertemuan sejarah dan masa depan. Bayangkan skenarionya, sebuah balapan MotoGP yang sengit, Marquez memimpin di lap-lap akhir, dan akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang. Bukan hanya sorak-sorai pemenangan biasa, tetapi juga perayaan satu abad Ducati. Momen itu akan menjadi narasi besar dalam sejarah olahraga, legenda pembalap bertemu legenda pabrikan dalam satu titik waktu yang sama. Lebih dari itu, kemenangan tersebut juga akan mempertegas status Marquez sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa.
ia tidak hanya meniru jejak Agostini dan Rossi, tetapi membangun warisannya sendiri. Dengan gaya balap agresif, keberanian dalam mengambil resiko, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai motor, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap yang mampu melampaui generasi. MotoGP 2026 pun menjadi musim penuh tekanan sekaligus harapan. Sebagai favorit juara dunia, Marquez tidak hanya dituntut untuk konsisten raih podium, tetapi juga menyelesaikan misi sejarah tersebut. Setiap seri akan menjadi sorotan. Apakah kemenangan ke-100 akan datang lebih awal, atau justru tertunda hingga momen paling dramatis? Ducati sendiri tentu tak tinggal diam. Mereka memahami betapa besar arti kemenangan itu, baik secara olahraga maupun emosional. Dukungan teknis, pengembangan motor, hingga strategi balapan akan diarahkan untuk memaksimalkan potensi Marquez. Bagi mereka, ini bukan sekadar musim kompetisi, ini adalah tahun perayaan identitas. Pada akhirnya, kisah tentang kemenangan ke-100 Marquez bukan hanya soal angka, statistik, atau rekor. Ini adalah cerita tentang perjalanan panjang seorang pembalap yang tak pernah berhenti percaya pada kemampuannya, tentang pabrikan yang bertahan selama 1 abad dengan semangat inovasi, dan tentang dunia MotoGP yang selalu hidup dari momen-momen sejarah seperti ini. Jika kemenangan itu benar-benar terjadi di tahun yang sama dengan ulang tahun ke-100 Ducati, maka dunia balap akan menyaksikan salah satu peristiwa paling ikonik sepanjang masa. Sebuah perayaan ganda, 1 abad Ducati, 1 abad semangat balap, dan 1 kemenangan yang akan dikenang selamanya, sebagai simbol kejayaan Marc Marquez dan Ducati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Gelagat Marc Marquez tidak bodoh untuk tinggalkan Ducati, disadari pengamat MotoGP. Masa depan Marc Marquez di MotoGP kembali menjadi topik panas di pedok. Namun bagi pengamat senior Carlo Pernat, satu hal terasa jelas. Marquez bukan tipe pembalap yang akan mengambil keputusan gegabah, apalagi meninggalkan Ducati, yang saat ini menjadi paket paling kompetitif di kelas utama. Setelah perjalanan panjang penuh luka sejak crash fatal pada musim 2020, Marquez akhirnya menemukan kembali jati dirinya. Bersama Ducati, ia seperti dilahirkan kembali. Adaptasi yang sempat diragukan banyak pihak justru berujung pada kesuksesan besar. Motor Desmosedici yang terkenal agresif mampu ditaklukkan oleh gaya balapnya yang eksplosif, dan kombinasi itu menjadi mimpi buruk bagi para rival. Puncak kebangkitan itu terjadi pada MotoGP 2025. Marquez tampil dominan sepanjang musim dengan koleksi 15 podium dan 11 kemenangan Grand Prix. Ia bahkan sudah mengunci gelar juara dunia saat musim masih menyisakan 5 seri. Sebuah capaian yang menegaskan bahwa sang baby alien belum habis, bahkan mungkin justru memasuki fase keduanya yang lebih matang. Perjalanan menuju gelar itu tentu tidak sepenuhnya mulus. Insiden crash di sirkuit Mandalika, Indonesia, sempat menjadi momen menegangkan. Namun keunggulan poin yang sudah terlalu jauh membuat para pesaing tak mampu mengejarnya. Marquez tetap berdiri kokoh di puncak klasemen, membuktikan mental juara yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kini, kontraknya dengan Ducati memang akan berakhir pada 2026. Situasi ini otomatis memancing spekulasi pasar pembalap. Nama besar seperti Marquez selalu menjadi magnet, baik bagi tim pabrikan maupun satelit. Namun Carlo Pernat melihat situasinya dari sudut pandang yang lebih realistis. Menurutnya, tidak ada alasan logis bagi Marquez untuk meninggalkan Ducati. Pabrikan asal Borgo Panigale itu saat ini memiliki motor terbaik di grid, sistem pengembangan paling stabil, serta dukungan teknis yang matang. Ducati bukan sekedar kompetitif, mereka menjadi acuan baru di MotoGP modern. Dia tidak akan pindah dari tempatnya sekarang, tegas Pernat. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Ducati telah menjelma menjadi destinasi impian banyak pembalap. Performa motor yang konsisten, data yang kuat, serta pendekatan teknis yang detail membuat setiap rider memiliki peluang bersinar. Bagi Marquez, ini adalah lingkungan yang sempurna untuk memaksimalkan bakatnya. Pernat juga menilai Ducati tidak akan tinggal diam.
Mereka paham betul nilai seorang Marquez, bukan hanya sebagai pembalap juara dunia, tetapi juga sebagai ikon yang mampu mengangkat citra tim. Upaya untuk mempertahankan sang bintang diyakini sudah dilakukan, termasuk dari sisi finansial. Saya pikir Ducati telah melakukan upaya finansial yang signifikan dan mengambil keputusan khusus untuk mempertahankan Marquez, ujar Pernat. Bahkan ia menduga kesepakatan antara kedua pihak mungkin sudah terjadi jauh sebelum rumor berkembang luas. Jika benar, maka perpanjangan kontrak hanyalah soal waktu untuk diumumkan secara resmi. Mungkin semuanya sudah diselesaikan beberapa waktu lalu. Jika ada tanda tangan, itu tanda tangan Marquez untuk Ducati. Lanjutnya, di tengah kepastian yang mengarah pada bertahannya Marquez, satu kursi di sisi lain garasi Ducati justru menjadi arena perebutan yang jauh lebih panas. Beberapa nama besar muncul sebagai kandidat kuat untuk mendampingi sang juara dunia pada musim 2027. Francesco Bagnaia masih memiliki peluang, namun performanya sepanjang MotoGP 2025 membuat posisinya tidak lagi seaman sebelumnya. Murid Valentino Rossi itu hanya mampu menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, hasil yang dianggap belum cukup untuk standar Ducati saat ini. Bagnaia kini harus bekerja keras untuk membuktikan dirinya masih layak menjadi andalan pabrikan Italia tersebut. Tekanan semakin besar karena munculnya nama Pedro Acosta. Pembalap muda milik KTM itu digadang-gadang sebagai talenta generasi baru yang siap mengguncangkan MotoGP. Spekulasi soal kemungkinan Acosta merapat ke Ducati mulai beredar di pedok. Jika benar terjadi, maka itu akan menjadi langkah strategis Ducati untuk mengamankan masa depan jangka panjang. Menggabungkan pengalaman Marquez dan energi muda Acosta jelas bisa menjadi kombinasi menakutkan bagi kompetitor. Selain itu, Alex Marquez juga tidak bisa diabaikan. Penampilannya bersama Gresini Racing musim lalu sangat impresif hingga mampu merebut posisi runner-up klasemen. Konsistensi dan kedewasaan balapnya menunjukkan bahwa ia bukan lagi sekedar adik Marc Marquez, melainkan pembalap yang berdiri dengan kualitasnya sendiri. Persaingan internal untuk satu kursi Ducati ini mencerminkan betapa besarnya daya tarik tim tersebut saat ini. Semua pembalap ingin berada di sana, tetapi tidak semua punya kesempatan. Di tengah dinamika itu, posisi Marc Marquez justru terlihat paling aman. Pengalaman, prestasi, dan pengaruhnya membuat ia menjadi pusat proyek Ducati. Mereka tidak hanya melihat Marquez sebagai pembalap, tetapi sebagai sosok yang mampu membawa arah pengembangan motor, sekaligus menjaga mental tim di level tertinggi. Bagi Pernat, keputusan bertahan di Ducati bukan sekedar pilihan rasional, tetapi langkah paling cerdas dalam fase karier Marquez saat ini. Setelah melewati masa sulit bersama Honda dan perjuangan panjang kembali ke puncak, ia kini berada di tempat yang memberinya stabilitas sekaligus peluang juara setiap musim. This is your